Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilih. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini Al-Faqir, hamba yang dhaif ini, ingin membagi pengalaman, ingin menyampaikan tentang tata cara pengobatan. Sesungguhnya penyakit ini ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani, ada penyakit akli, ada penyakit jasadiyah, ada ruhiyah, ada akliyah. Cara pengobatannya juga berbeda-beda. Kalau jasmani, itu pengobatannya harus ke dokter secara fisik. Kemudian kalau rohani, ini kena gangguan, merasa kena gangguan makhluk halus bangsa jin, dan ini ciri-cirinya ada, bisa kita rasakan, nanti akan saya sampaikan. Ada juga penyakit akliyah, berubah akal. Nah, biasanya berubah akal ini biasanya adalah harus ada pengobatan khusus. Yang ingin saya sampaikan, Al-Faqir sampaikan ini adalah tentang pengobatan atau yang disebut ruqyah. Ruqyah ini ada dua. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ada ruqyah yang syar'i, yang mengikuti syariat Allah, yaitu mengikuti baginda Rasulullah SAW. Ada juga yang termasuk ruqyah atau jampi-jampi yang mengandung kesyirikan. Kalau orang ini kena gangguan makhluk halus misalkan, ini misalnya ciri-cirinya adalah sering mengeluh sakit kepala, ya, merasa berat kepala, atau di tengkuk sini, di belakang ini merasa berat. Kemudian ada orang yang kena sakit emah menaun, ya, sakit emah menaun, sudah berobat tapi tidak kunjung sembuh. Kemudian ada gangguan waktu tidur, orang yang biasa mengigau, ya. Kemudian dia sering bermimpi melihat makhluk sosok hitam besar, ya. Atau dia memimpi yang seram-seram, ya, binatang yang seram-seram, yang batari, ular. Nah, ini ciri-ciri orang yang kena gangguan penyakit rohani. Penyakit rohani ini atau jin yang mengganggu manusia, ini ada beberapa cara. Ada yang melalui keturunan atau dinamakan jin nasab. Karena orang tuanya dulu ini pernah berhubungan atau minta bantuan kepada jin-jin itu, kemudian orang tuanya itu meninggal. Lah, jin-jin ini akan mengganggu kepada keturunannya. Misal atau contoh, orang tua dahulu ini pernah menaruh keris, ya, punya keris ini. Setiap Jumat ini dicuci, ya, dibakarkan minyak, ya, diberi asap-asap. Dia meyakini bahwa dengan keris ini dia bisa merasa terbantu, ya. Seakan-akan keris ini bisa membantu dia merasa jago, merasa berani,
ya, berarti karena dengan dia meyakini benda ini ada khodam masuk, bangsa jin itu bisa masuk ke situ. Lah itu dia merasa bahwa benda ini ajaib gitu, ada kekuatan, padahal itu ada jin yang masuk di situ ya. Kemudian ya seperti ini, kemudian meninggal orang tuanya, jin ini ada di rumah ya, di rumahnya. Lalu karena ada peninggalan keris ini, lalu terus dicuci, diyakini oleh anak keturunannya itu. Nah, jin-jin ini terus menerus kesyirikan ini turun temurun begitu, makin menambah kesyirikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya kata Allah, banyak golongan manusia laki-laki dari golongan laki-laki ya'uduna birijalin minal jinni, minta bantuan, minta kekuatan ya kepada laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu makin menambah kesesatan, makin sesat. Nah, ini kesyirikan yang sangat besar. Nanti saya sampaikan ya bagaimana trik-trik untuk memutus mata rantai jin nasab ini. Ini ada caranya. Bentengi dengan akidah yang kuat, dengan keimanan, akidah yang lurus, putusi itu, jangan diyakini lagi. Keris itu jangan diyakini lagi, buang saja. Ya buang. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, kalau keris ini dibuang, ya, dulu pernah diyakini oleh orang tua kami dulu. Kalau dibuang, apakah jinnya atau setannya yang nempel di situ tidak mengganggu? Jawabannya gampang. Kalau seandainya manusia itu ada iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah yang lurus, kemudian menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, dijaga wudhunya, insya Allah terhindar dari itu semuanya. Dan ini sangat berat sekali, karena jin ini pernah tenaganya ini dipakai dengan orang tuanya dulu, sehingga dia ini nagih kepada keturunannya, anak cucunya. Kalau anak cucunya ini tidak dibentengi dengan kuat, dengan akidah yang benar, ya, dengan iman, beriman, akidah yang kuat, yang benar, selalu diganggu. Ini serangannya sangat kuat sekali. Maka dari itu jangan heran ketika si orang ini mempunyai anak 3, dia meninggal. Yang meninggal ini ada khodam bangsa jin. Biasanya yang diganggu ini yang belajar agama, yang tahu agama, yang berusaha beriman kepada Allah. Yang tidak beragama, agamanya tipis, tidak pernah ibadah, itu tidak diganggu. Karena jin ini takut nanti kalau ada keturunan yang beriman kepada Allah, ya, faham agama, ya, imannya kuat, ini bisa nanti mengusir dia gitu, bisa memutusi dia, tidak ngeluh dengan dia lagi, maka dia diserang gitu. Maka ketika itu terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin hanya Allah tempat bersandar, hanya Allah tempat memohon pertolongan. Jangan lagi diyakini benda itu. Kalau tidak tahu, maka segera minta bantuan kepada orang yang tahu, ya, yang tahu agama, yang biasa meruqyah. Kemudian ada juga jin, karena dengan amalannya tadi
ya, amalan yang tidak karena Allah, ya, ini Allah tidak menghiraukan hamba yang begini. Ya, orang yang beramal, orang yang mengamalkan sesuatu, amalan-amalan, ya, misalkan saya mengamalkan ini supaya ini, saya baca sekian ini supaya aku begini. Lah ini Allah tidak menghiraukan hamba yang beramal seperti itu. Kalau punya amalan, ya, misalkan baca ini, zikir yang banyak, ya, kalimat-kalimat thayyibah, ya, ini karena Allah, jangan ada maunya, gitu. Harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ada maunya, jangan ada target. Biasa amalan-amalan yang ada targetnya dikhususkan, dirutinkan, kemudian ya dia dengan amalannya ini dia ingin begini. Ini biasanya ada sosok jin yang masuk dengan amalannya itu. Nah, itu masuknya dari amalan. Pertama, jin masuk karena nasab dari keturunan orang-orang tuanya dahulu. Yang kedua, mungkin dengan amalan-amalan yang ada karena Allah yang menyimpang. Kemudian yang ketiga, mungkin dari sihir atau dari luar, santet, ulung, guna-guna, ya seperti itu. Maka dari itu muslim-muslimat rahimakumullah, kita jauhi kesyirikan. Kalau memang ada gangguan, ya, ada masalah rohani, maka minta ruqyah. Tentunya ruqyah yang syar'iyah, jangan yang syirkiyah. Hindari ruqyah, pengobatan jambi-jambi yang mengandung kesyirikan itu. Maka dari itu, dari tahun 2007 Al-Fakir, ya, saya menggeluti ruqyah ini. Bahkan hampir tiap hari ada pasien, ya, ke saya, ya, berkali-kali di ruqyah, kok tidak sembuh-sembuh, kok tidak mau keluar jin ini di badannya. Ini ada sesuatu yang masih menyelinap, ya. Mungkin ada dia belum yakin dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran ini as-sifat, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, kami turunkan Quran ini as-shifa, obat penyembuh, penawar bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang minta ruqyah tapi tidak meyakini bahwa Al-Quran ini as-sifat, hanya dia pikir-pikir atau coba-coba, orang datang minta ruqyah, coba-coba saya minta ruqyah, itu jangan diruqyah orang seperti itu. Harus punya keyakinan bahwa Al-Quran ini adalah asyifa, penyembuh, itu baru bisa diruqyah. Kalau tidak yakin dengan Al-Quran, bahkan masih mau pergi ke dukun, masih syirik meyakini benda-benda, nah, ini jangan diruqyah. Diberi pemahaman dulu bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah sesat, ya, syirik, bahwa syirik itu adalah dosa yang besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar, sangat besar. Jadi kalau tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Tapi kalau bertobat menyesal kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mengampuni dan menerima tobatnya. Ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sekiranya ingin konsultasi, ya, apa yang saya sampaikan tadi barangkali mungkin kurang paham, kurang jelas, atau ada masalah, nah, sesuai apa yang saya sampaikan tadi, silakan menghubungi, ya, menghubungi saya. Nanti saya beri nomor HP saya. Insya Allah kalau ada masalah rohani silakan untuk menghubungi saya dan buka channel YouTube saya, ya, nanti ada yaitu Pondok Ruqyah, ya.
channel saya ya, ada namanya Pondok Ruqyah. Nah, Bapak Ibu buka nanti bagaimana cara saya untuk menangani pasien-pasien itu secara ruqyah. Barangkali mungkin Bapak Ibu sekalian mengalami seperti itu, cepat hubungi saya. Nanti saya beri alamat, kita sharing Bapak Ibu sekalian, jauhi syirik. Ya. Jangan sampai kita terjebak kepada kesyirikan, ya. Bahwa dengan kesyirikan hidup kita tidak tenang, ya. Selalu gelisah, selalu datang masalah. Maka cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian paham apa yang saya sampaikan dan bermanfaat bagi diri saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.